Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Jujutsu Kaisen chapter 221 memang sudah lama dirilis. Pada chapter ini, penyihir terkuat Gojo Satoru sudah resmi terbebas dari ranah penjara Prison Realm. Gojo benar-benar terbebas setelah terkurung selama kurang lebih 19 hari. Pada video kali ini, Animanga akan membahas cara kerja Prison Realm, segel terkuat yang mampu memenjarakan Gojo Satoru. Siapa sangka kalau penyihir terkuat yang memiliki teknik penghapusan materi tidak mampu meloloskan diri dari dalam Prison Realm. Ternyata Prison Realm memiliki cara kerja yang hampir mirip dengan cara kerja sains. Buat teman-teman yang mengikuti manga Jujutsu Kaisen, pasti sudah tidak asing lagi dengan ranah penjara terkuat peninggalan Buddha Genshin, yaitu Prison Realm. Bagaimana bisa Prison Realm mengcounter teknik Hollow Purple Gojo yang mampu menghapus eksistensi materi? Tidak perlu basa-basi lagi, mari kita bahas agar kita bisa lebih cerdas. Bagian 1. Apa itu Prison Realm? Prison Realm adalah pusaka kutukan tingkat spesial dan merupakan penjara terkuat di semesta Jujutsu Kaisen yang bahkan mampu memenjarakan yang terkuat Gojo Satoru. Pertanyaannya adalah, kenapa Gojo tidak bisa lolos dari Prison Realm, padahal Gojo memiliki teknik penghapusan eksistensi materi yang sangat powerful. Teknik Hollow Purple Gojo sama sekali tidak berarti ketika Gojo berada di dalam Prison Realm. Mengapa bisa demikian? Prison Realm memiliki cara kerja yang hampir sama dengan Imaginary Space milik Rimuru dari anime Tensura yang mampu mengurung Veldora dan Velgreen pada light novel Tensura volume 15. Yang keduanya adalah True Dragon dan merupakan salah dua makhluk terkuat di semesta Tensura. Bahkan dikatakan sendiri oleh Veldora kalau mereka yang telah masuk ke dalam Imaginary Space milik Rimuru tidak mungkin bisa keluar kecuali dibebaskan oleh Rimuru. Prison Realm sendiri juga mirip dengan kantong ajaib Doraemon yang mampu menyimpan benda-benda super besar di dalam kantong yang cukup kecil. Prison Realm juga mampu memenjarakan Gojo Satoru yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari ukuran Prison Realm itu sendiri. Bagian 2. Cara kerja Prison Realm. Penjelasan paling sederhananya, Prison Realm adalah ruang 4 dimensi yang tidak hanya terikat oleh ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Di dunia Jujutsu Kaisen, semua bergerak berdasarkan hukum 3 dimensi. Gojo dan tekniknya adalah salah satu bentuk dari 3 dimensi. Jika benda 3 dimensi dimasukkan ke dalam ruang 4 dimensi, maka benda 3 dimensi tidak akan berarti. Ilustrasi sederhananya, mau sebanyak apapun kalian menumpuk bayangan, bayangan tersebut tidak akan pernah mencapai bentuk 3 dimensi, yaitu ruang. Karena bayangan adalah bentuk dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Untuk penjelasan tentang bentuk-bentuk dimensi, silahkan kalian tonton video dari Fajrul FX yang penjelasannya Animanga rasa paling mudah dipahami. Dari penjelasan tadi, seharusnya kalian sudah paham kenapa Gojo tidak bisa meloloskan diri dari Prison Realm. Sederhananya karena Gojo terbatas pada bentuk 3 dimensi. Meskipun Gojo adalah yang terkuat, namun kekuatan Gojo sebatas perwujudan dari bentuk 3 dimensi. Meskipun Gojo mampu menghapus ruang, tetapi Gojo tidak pernah mampu menghapus waktu. Mau sebesar dan sekuat apapun benda 3 dimensi dapat diartikan sebagai sebuah ketiadaan jika berhadapan langsung dengan ruang 4 dimensi. Bahkan teleportasi Gojo yang mampu melompati ruang juga tidak berarti jika berhadapan dengan dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi keempat. Karena dimensi keempat tidak hanya berisi ruang, melainkan juga waktu. Karena itulah dimensi keempat juga sering disebut sebagai ruang waktu dalam teori relativitas Einstein. Namun ada hal yang menarik, kenapa Gojo yang merupakan sebuah ketiadaan mampu membuat Prison Realm tidak dapat dipindahkan untuk beberapa saat setelah Gojo disegel? Jawabannya, dalam sains relativitas Einstein terdapat sebuah anomali yang dikatakan mampu menembus dimensi, yaitu anomali gravitasi. Gojo yang mampu mempengaruhi benda hingga tingkat atom sudah pasti mampu melakukan hal itu. Karena teknik Blue Gojo adalah bentuk teknik Gojo yang mampu menciptakan gravitasi itu sendiri.
Hal ini juga sejalan dengan film fiksi paling ilmiah yaitu Interstellar, di mana Cooper terjebak di dalam black hole yang ternyata adalah dimensi keempat yang mereka sebut dengan Tesseract. Cooper akhirnya bisa keluar karena dia berhasil mengirim sinyal informasi berupa kode Morse melalui jam tangan putrinya dengan memanfaatkan anomali gravitasi, sehingga Murph berhasil menyelesaikan rumus yang tidak dapat diselesaikan oleh Profesor Brand karena tidak memiliki informasi apapun tentang black hole. Kemiripan Cooper dan Gojo adalah keduanya sama-sama terjebak ke dalam dimensi yang lebih tinggi, dan keduanya juga sama-sama berhasil selamat karena diselamatkan oleh mereka yang ada di dimensi ketiga. Prison Room tidak hanya sebatas benda kutukan, tapi ternyata menyimpan sisi sains yang sangat-sangat menakjubkan. Siapa sangka kalau julukan terkuat diberikan Gege Akutami kepada mereka yang memiliki hubungan erat dengan sains modern. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam fiksi, salam presisi.